Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Kita masuk hari ke-14 hari ini, dan materi kita hari ini adalah materi lanjutan 4 kalimat utama. Oke, kita langsung saja. Ya, yang kemarin kita bahas 4 kalimat utama untuk waktu sekarang, di mana cirinya menggunakan kata kerja atau predikat bentuk pertama. Saya kasih contohnya, ini yang kita bahas kemarin. Ya, dan ini 4 kalimat utama yang digunakan untuk waktu lalu, di mana cirinya menggunakan predikat atau kata kerja bentuk kedua. Ya, untuk kalimat sedang dan sudahnya, butuh keterangan waktu yang spesifik. Ya, saat Andi datang, saya sedang mengajar. Saat Andi datang, Yuan sudah pergi ke Bali. Kalau diterjemahkan, ya kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, kita juga pakai came di sini. Untuk sedangnya, ya kita pakai was. Nah, waktu terbagi menjadi 3. Kalau ada sekarang lalu, pasti ada nanti, sehingga ya 4 kalimat utama juga punya bentuk nanti, yakni menggunakan kata bantu will. Kata will di sini bersifat opsional, artinya Anda bisa mengartikan dengan kata akan, ataupun tidak diartikan sama sekali. Anda bisa lihat lagi pada pelajaran hari pertama yang membahas tenses. Sekarang kita lihat bentuk contoh kalimatnya. Kita menggunakan bagan yang sama, hanya saja ya kemarinnya kita ganti dengan besok. Jadi besok itu 8:30 Iwan pergi ke Bali. Jam 9 besok saya mengajar. Andi bakal datang jam 9:30 besok. Dan 10:30-nya saya selesai ngajar. So, kita bisa menggunakan dengan contoh kalimat yang sama. Iwan pergi ke Bali hanya saja, ya kemarinnya kita ganti dengan besok. Ya, yesterday-nya kita rubah menjadi tomorrow. Dan tentu saja, ya kata kerjanya. When-nya kita ganti menjadi, ya will go. Nah, perlu diperhatikan, tidak ada kata akan pada kalimat dalam bahasa Indonesia di sini. Namun kata will tetap digunakan untuk sesuatu yang akan dilakukan atau akan terjadi nanti. Baik ada kata akan maupun tidak ada kata akan. Oke, sekarang kita lihat kalimat sedangnya. So, saat Andi datang besok, yang perlu kita rubah ya came-nya menjadi comes. Nah, di sini mungkin Anda bertanya, karena sebelumnya saya mengatakan kalau untuk sesuatu yang akan dilakukan atau akan terjadi nanti, Anda tetap menggunakan kata will. Baik ada kata akan maupun tidak ada kata akan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika saat Andi datang, dalam kalimat ini tidak lagi menggunakan kata will. When Andi will come. Karena kalimatnya didahului oleh kata when. Anda tidak bisa mengatakan when Andi will come. Selain kata when, will juga tidak digunakan ketika ada kata if yang mendahului kalimat. Misalkan, if Andi comes, bukan if Andi will come. So, kita lihat pada kalimat ini, Iwan will go to Bali tomorrow. Ketika saya tambahkan when Iwan menjadi when Iwan go to Bali tomorrow, tanpa will. Begitupun jika saya mengatakan if Iwan go to Bali tomorrow, bukan if Iwan will go to Bali tomorrow. Sekarang kita lanjut kalimatnya. Ya, when Andi comes, saya sedang mengajar, besok 9:30. So, was-nya kita ganti dengan ya will be. Kalimat berikutnya, kalimat sudah. Saat Andi datang, ya ini sama, came-nya kita ganti dengan comes. Penambahan s karena subjeknya Andi, he. Oke. Untuk sudahnya, ya had-nya kita ganti dengan will have. Kalimat yang terakhir, sudah dan masih berlangsung, ya sama, comes. Ketika Andi datang besok, saya sudah mengajar berapa lama ya? Sama, 30 menit. So, had-nya kita ganti dengan ya sama, will have.
Sekarang kita latihan. Ya, di sini ada kalimat dengan opsi 3 bentuk predikat. Karena sekarang kita punya 3 pilihan untuk mengartikan kata sedang atau sudah, yakni menggunakan kata kerja bentuk pertama sebagai predikat, kata kerja bentuk kedua, atau will. Nah, tugas Anda pilih predikat yang tepat untuk kalimatnya. Di sini saya beri tanda kuning untuk predikatnya. Tugas Anda 5 detik, kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya sekarang. Ya, yang pertama, when I, kita pakai come, came, atau will come. Ya, ada keterangan lampau, so yang kita pakai came. Kalimat yang keduanya, mereka sudah belajar selama 30 menit saat saya datang kemarin, so yang kita pakai, ya, kita gunakan had. Kalimat yang kedua, ya ini ada keterangan waktu nanti ya. Namun yang kita pakai, ya come biasa karena kalimatnya didahului oleh kata if. Yang berikut, mereka sudah belajar selama sejam. Apakah ini keadaan sekarang atau keadaan nanti? Ya, ini nanti, so yang kita gunakan will have. Kalimat yang ketiga, mereka sedang bermain PS sekarang. Ya, kita pakai are. Mereka sudah bermain sejak pagi. Ya, ini sekarang, so kita pakai have. Kalimat yang keempat, ya ini nggak ada keterangan waktu lalu atau nanti. So, yang kita gunakan, ya karena waktu sekarang, Rina kita pakai is, Roy dan Ira kita pakai are. Yang kelima, nah ini ada keterangan yesterday, so yang kita gunakan, ya came. Saya sedang belajar, ya di sini kita gunakan was. Rina sedang tidur, ya sama, kita gunakan was. Untuk Roy dan Iranya, ya kita pakai were. Kalimat yang keenam, ya jika kamu datang jam 8 nanti malam, ya ada kata if ya. So kita tidak bisa menggunakan will come, kita gunakan come biasa. Sedang belajar, ya karena nanti malam jam 8 sedang belajarnya, kita gunakan will be. Rina, ya sama. Roy dan Ira juga sama, kita pakai will be. Kalimat yang ketujuh, you are late. Ya, ini waktu sekarang ya. So, yang kita gunakan untuk Andi yakni has. Jika kamu datang jam segini besok, kita pakai has, had, atau will have. Ya, yang kita pakai will have. Kalimat yang kedelapan, ya ini lampau. I was late yesterday. So, when I, ya yang kita pakai arrived, bentuk kedua. Di sini juga kita pakai had. Kalimat yang ke-9, ya kita pakai is. Kalimat yang keduanya, ada keterangan lampau, yakni yesterday, so yang kita pakai was. Yang ketiganya, ya kita pakai will be. Kalimat yang ke-10, ya ini ada keterangan waktu nantinya, yakni malam ini atau nanti malam, so yang kita pakai, ya will be. Ini ada keterangan sekarang, so ya kita pakai am. Nah, kalimat yang ketiganya lampau, so yang kita pakai was. Kalimat yang ke-11, untuk kalimat pertamanya kita gunakan ya calls. Untuk kalimat keduanya ya kita pakai called. Untuk kalimat yang ketiganya kita pakai will call. Untuk kalimat yang ke-12, ini semua bisa digunakan tergantung situasinya. Ya, Anda bisa mengatakan I trust him. Kalau memang Anda percaya dia sekarang. Anda juga bisa mengatakan I trusted him. Kalau memangnya Anda percaya sama dia dulu, sebelum dihianati. Misalnya, Anda pun bisa mengatakan I will trust him. Ya, ini untuk waktu nanti. Oke, untuk yang ke-13, kalau lihat dari konteks kalimatnya, saya percaya dia, tapi sekarang tidak lagi. So, yang kita pakai, ya, trusted. Karena saya percayanya dulu.
sekarang tidak lagi. Oke, ini bentuk latihan 4 kalimat utama yang terbagi dalam 3 waktu. Anda pun dapat melihat contoh-contoh lain pada pelajaran hari pertama. Sekarang kita lihat bentuk kalimat negatif dan kalimat bertanya. Nah, untuk kalimat negatifnya, Anda cukup tambahkan not pada will, sehingga menjadi will not atau yang disingkat won't. Misalkan, he won't come tonight. So, Anda bisa artikan dalam bahasa Indonesia, dia tidak akan datang malam ini. Ini pun bisa diartikan, dia tidak mau datang malam ini. Atau, untuk kalimat sedangnya sama, polanya tidak berubah, hanya saja penambahan not. Bisa diartikan ya, dia tidak sedang belajar. Sudah pun demikian. Untuk kalimat tanyanya, ya will bisa diletakkan di depan kalimat. Bisa diartikan ataupun ya untuk sedangnya juga sama, polanya tidak berubah. Untuk sudah pun demikian. Nah, sekarang kita lihat contoh situasinya. Ya, situasi sekarang Ria sedang piknik di pantai. Ya, ini ilustrasinya. Teman-teman Ria berencana datang nanti malam jam 8 untuk memberinya kejutan. Kemudian menduga-duga apa yang Ria sedang lakukan jam segitu, jam 8 malam nanti. So, kita lagi fokus jam 8 nanti malam. Percakapannya seperti ini. Menurut Nani, dia di dapur. Dia sedang masak. Jam 8 nanti. Karena fakta sekarang, dia lagi di pantai. So, ketika diterjemahkan, untuk kalimat pertamanya, ya biasa, I'm sure. Dia di dapur. Yang kita gunakan, ya kita pakai will. Karena D-nya bukan kata kerja, kita pakai be dulu. Untuk kalimat ketiganya, dia sedang masak. Ya, kita pakai will be. Kata kerja ing, cooking. Namun menurut Rais, dia tidak di dapur jam 8 nanti malam. Dia di ruang tamu, dia sedang nonton. So, ya bentuk negatifnya kita pakai won't. Sama, kita pakai be dulu karena in the kitchen-nya bukan kata kerja. Kalimat yang keduanya, ya ini singkatan dari she will. Sama kita pakai be dulu karena in-nya bukan kata kerja. Dia sedang nonton yang kita pakai, ya she will be watching atau she'll be watching. Namun menurut Rina, dia tidak sedang nonton jam 8 nanti malam. Dia sedang belajar karena dia biasanya belajar jam 7. So, yang kita pakai, ya kita pakai won't untuk negatifnya. Untuk be dan kata kerja ing tetap. Ya ini sama. Ya ini kalimat biasa. Kalau menurut Andi, ya Andi sepakat dengan Rina. Kalau jam 8 nanti malam, Ria sedang belajar. So, Andi mengatakan, dia sudah belajar selama sejam ketika kita datang nanti malam. So, ya, I think so. Dia sudah belajar selama sejam yang kita pakai, ya, she will. So, kita pakai pola yang keempat. Karena sudah dan masih berlangsung, ya, kita pakai been dulu dan, ya, kata kerja ing. For an hour. Ya, ini diartikan biasa karena ada kata ketika, yakni when. Nah, menurut Agus, saya akan telepon dia dan tanya dia langsung. So, ini hanya satu kalimat. So, kita lihat percakapan Agus dengan Ria. Apa yang kamu sedang lakukan jam 8 nanti malam? So, what? Ya, sedang lakukan yang kita pakai.
Ya, kita pakai pola bertanya dari sedang. So, ya will-nya diletakkan di depan kalimat. Selebihnya sama. Ria menjawab, saya sedang belajar, tapi nanti malam, bukan sekarang, karena sekarang Ria sedang di pantai, lagi piknik. So, kita artikan, ya sedang dengan will. Agus bertanya lagi, berapa lama kamu sudah belajar? Jam 8 nanti. How long yang kita pakai sekarang untuk kamu sudah belajar? Bisa nggak saya mengatakan how long have you been studying? Ya, ini tidak tepat karena ini adalah pola sudah untuk waktu sekarang, di mana sekarang Ria tidak sedang belajar, tapi sedang di pantai. Kalaupun bertanya dengan pakai have you been, ya studying-nya mungkin kita bisa ganti dengan swimming. Karena kemungkinan mungkin dia lagi berenang sekarang. How long have you been swimming? Berapa lama kamu sudah berenang? Nah, kalau dalam konteks kalimat ini, berapa lama kamu sudah belajar? Jam 8 nanti. So, yang kita pakai, ya kita pakai pola yang keempat. Ya. Kemudian Ria menjawab, saya sudah belajar sekitar sejam. Saya sudah belajar. Bisa nggak saya mengatakan, I have been studying? Ya, tidak tepat karena Ria tidak sedang belajar sekarang. Aktivitas yang tepat untuk pola ini adalah, ya, karena kemungkinan dia lagi berenang di pantai. Balik ke konteks ini, yang lebih tepat yang mana? Ya, kita pakai dengan pola will. Agus kemudian bertanya lagi, apakah kamu sudah selesai jam 8.30? Apakah kamu sudah selesai? Bisa nggak saya mengatakan, have you finished? Boleh, kalau pakai pola ini asalkan yang ditanya aktivitas berenangnya. Namun di sini yang dimaksud adalah aktivitas belajarnya untuk jam 8.30 nanti, so yang kita pakai, ya pola yang ketiga. Nah, untuk pola yang ketiga dan keempat, untuk keterangan waktunya cenderung didahului oleh kata by. Kita lanjut lagi percakapannya. Ria mengatakan, saya belum selesai jam segitu. Untuk saya belum selesai, bisa nggak saya mengatakan, I have not finished? Ya, bisa digunakan kalau memang konteksnya berenang. Karena lagi di pantai sekarang. Namun pada konteks kalimat ini, saya belum selesai belajar jam 8.30 nanti malam. So, yang kita pakai bentuk negatif dari, ya, pola yang ketiga dengan will. Kita pakai won't, ya, by then. Ria pun menambahkan, datanglah jam 9, saya sudah selesai jam 9. Come at 9, saya sudah selesai. Bisa nggak I have finished? Ya, sekali lagi kalau konteksnya berenang. Namun ini konteksnya belajar. Nanti malam jam 9, so yang kita pakai I will. Ya, kita pakai pola yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatif dan bentuk kalimat tanya pada 4 kalimat utama yang menggunakan kata bantu will. Saya harap Anda bisa paham, karena memang pola kalimat ini jarang digunakan atau jarang dijumpai dibandingkan dengan pola-pola yang lainnya. Oke, sekarang kita rangkum saja. Ya, ini 4 kalimat utama yang terbagi dalam 3 waktu. Sekarang kita kasih nama. Ya, untuk kalimat dasarnya kita sebut simple. Sedangnya continuous. Untuk sudahnya perfect. Untuk yang keempat adalah gabungan dari sudah dan sedang. So, ya perfect continuous. Nah,
Kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pertama sebagai predikat itu disebut present. Yang menggunakan kata kerja bentuk kedua sebagai predikat itu disebut past. Dan yang menggunakan will itu disebut future. So, kita tinggal kombinasikan saja. Ya, ini yang dinamakan tenses. Saran saya, jangan berfokus pada nama-nama tenses karena tidak penting. Tujuan utamanya adalah Anda paham penggunaannya. Nah, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, tenses kok cuma 12, bukannya ada 16? Ya, benar. 4 bentuk kalimat lainnya akan dibahas pada materi pengandaian. Oke, cukup untuk materi kita hari ini. Kita lanjut materi baru lainnya pada hari Kamis nanti. So, see you again on Thursday. Bye.